juga. Jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM. Sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Peralihan estafet kepemimpinan Indonesia akan segera dilakukan. Sejumlah persiapan digodok hingga matang. Lebih dari 100 anak bangsa dengan potensi nyata diundang ke Kertanegara. Deretan wajah lama hingga wajah baru diajak berkolaborasi menjadi satu demi wujudkan Indonesia yang lebih maju. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pemanggilan calon anggota Kabinet Prabowo Gibran tak lepas dari andil Mayor Teddy Indrawijaya yang berperan sebagai perantara komunikasi. Ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menelpon para tokoh politik, artis hingga akademisi untuk datang ke Jalan Kertanegara. Senin siang 14 Oktober di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan telah dipenuhi para jurnalis. Mereka bersiap menyambut sejumlah tokoh dari berbagai kalangan yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka yang dipanggil akan diproyeksikan sebagai anggota kabinet Prabowo Gibran dan kepala badan negara. Kawan-kawan dari media, terima kasih. Lengkap sekali ya, banyak sekali ya. Terima kasih. Saudara sudah dengan tekun nunggu ya. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Dari balik pagar, sosok yang selama ini lekat dengan Prabowo, Mayor Teddy Indrawijaya langsung menyambut setiap tamu yang datang. Ia mencatat nama-nama tamu undangan yang telah hadir. Ia pun mengantar para tamu hingga masuk ke pintu rumah kediaman pribadi Prabowo. Politisi Gerindra Budiman Sujatmiko mengakui Mayor Teddy merupakan orang yang pertama kali menghubungi dirinya untuk datang ke Kertanegara dan menghadap Prabowo Subianto. Mayor Teddy memiliki andil besar dalam pemanggilan calon Menteri Prabowo. Pasalnya, dia merupakan sosok tangan kanan Prabowo Subianto. Jam 12:30 mungkin, jam 12:30 oleh Mayor Teddy, kemudian setelah jalan, Bang Dasko menelpon, udah memastikan saya nggak mampir kemana-mana. Oh ya udah, oke. Sosok Mayor Teddy yang merupakan ajudan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini merupakan alumnus Akademi Militer 2011 dan merampungan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Mayor Teddy adalah prajurit infanteri dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Sebelum resmi bertugas sebagai ajudan Prabowo Subianto, Teddy juga pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo pada 2016 hingga 2019 lalu. Setelah mengabdi selama 3 tahun sebagai ajudan Jokowi, Teddy memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat. Ya, sejumlah nama yang diundang akhirnya ngasih clue nih kepada awak media. Mereka masih malu-malu buat ngaku jabatan apa yang ditawarkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita lihat aja cuplikannya. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya.
Ya tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, berarti harusnya Menteri Luar Negeri dong. Tapi isinya Abang Menteri Kebudayaan. Ya pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya dan lain-lain. Kebudayaan ya Bang ya. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita ada lihat. Pesan khusus gak Bang? Bang Fadli, apa yang ditekankan cukup banyak. one-on-one sama Pak Prabowo tentang heritage tadi? Kita ini harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia, karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Terima kasih Bang Fadli. Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tunggu besok kalau itu. Tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk bersiap nggak gitu, siap di mana saja, siap aja pokoknya. Kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jadi itu aja. Di mana saja siap. Pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Spesifiknya ngomongin apa nih? Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kerja keras membantu di bidang apa? Soal perumahan mungkin? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dengan Pak Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang ya, tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini ya. Udah ada dress code ya Bang? Hatinya udah sama. Lebih dari 100 tokoh bangsa terkonfirmasi akan diresmikan untuk membantu kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kabinetnya. Seluruh nama yang didapuk Prabowo Subianto diundang untuk menjalani pembekalan. Suasana penuh sesak seperti ini yang menghiasi area sekitar kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Awak media sudah siaga dalam menangkap momentum kedatangan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang akan mendapatkan pembekalan sebelum benar-benar bergabung dalam medan tempur yang sesungguhnya. Pembekalan dilakukan dalam 2 hari di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Dalam pembekalan ini, sejumlah nama calon menteri dan calon wakil menteri ungkap tujuan pembekalan untuk mensamakan persepsi antara presiden terpilih dengan calon pembantunya di kabinet nanti. Pembekalan di hari pertama dihadiri oleh 59 calon menteri dan berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah calon menteri meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Pembekalan calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran dilanjutkan di hari yang berbeda yang membahas isu mengenai artificial intelligence dan lapangan pekerjaan di masa depan. Tapi yang penting belum menekankan sama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri itu bagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan dasar dan menengah. Memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Ini kan beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Ya, gitu aja. Kabinet Prabowo Gibran membawa api semangat keberlanjutan. Beberapa tanda keberlanjutan yang dilakukan diklaim Prabowo dengan menempatkan sejumlah menteri era Jokowi di dalam kabinetnya. Menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Sore hari ini, saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka, termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Ya, saya tadi berjumpa sama Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo, dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Bapak Prabowo, jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Ya. Hah? Apa tuh? Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini, ya. Pak Ahok tetap ke Menko Perekonomian ya?
Erlangga Hartarto? Saya kebetulan yang punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Masa kader-kadernya nggak lapor ke Bapak? Saya sekalipun Ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan menghormati dan menjalankan. Pak, Golkarnya paling banyak ya Pak, ada 7 orang ya Pak? Saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu ya? Udah kali. Ya. Berapa Pak? Uji kepatuhan sama Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Dan memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. Tujuh berarti Pak? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Siapa aja Pak? Ya, Pak, gitu ya. tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Ada Mas Gibran siapa? Caimin ya? Ada Pak, ada Mas Gibran. Oh, saya berdua aja sama Pak Prabowo. Proses diskusinya kayak gimana sih Pak? Satu-satu ya? Saya makan kue tadi, jadi tahu juga. Ya, gitu ya. Makasih ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Wajah keterwakilan perempuan dalam kabinet Prabowo Gibran cukup memancing perhatian. Sejumlah nama wanita luar biasa ikut duduki posisi strategis dalam kabinet Prabowo Gibran. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepadanya? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik. Belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronica Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke rumah Kertanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai
pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya. Jadi kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Bu, BPN apakah jadi dibentuk, Bu? Badan Penerimaan Negara jadi dibentuk kan? Lama itu memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo ya? Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Sampai Ibu untuk tadi memberikan jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan sempat disebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami. Dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, memastikan jadi Ibu menerima. Ibu tadi sempat disinggung terkait pemisahan Kementerian Penerimaan Negara, Bu. Enggak ada Ibu ya? Berarti Kemenkeu masih satu ya Bu ya? Iya, bisa. Sejumlah wajah baru cukup memancing perhatian. Siapa saja mereka? Inside Story segera kembali. Jadi dimanapun beliau saya taruh juga, pokoknya siap saya membantu untuk pemerintahan. Siap, apapun. Memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai.